Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang-barang diproduksi. Nah, di sini sistem ekonomi menurut Gilarso didefinisikan sebagai keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku dalam menjalankan kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari. Sedangkan sistem ekonomi menurut keseluruhan, sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Di sini ada beberapa macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem pasar murni, yang kedua itu sistem komando murni, yang ketiga sistem perekonomian campuran atau transisi, yang keempat sistem ekonomi tradisional. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem pasar murni. Sistem pasar murni ini merupakan sebuah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Sistem pasar murni ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi setiap individu itu tidak memiliki batasan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti berjualan, seperti mencari uang, itu tidak ada batasannya. Nah, pada pasar murni ini Adam Smith memunculkan buku yang berjudul mengenai An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nation atau disingkat The World of Nation pada tahun 1778. Buku ini merupakan pembenaran yang paling berhasil bahwa keserakahan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Bahwa keserakahan akan harta, benda bukan merupakan sesuatu yang buruk, tetapi malahan berguna bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Menurut beliau, bahwa keserakahan itu merupakan bukan tindakan menindas. Jadi menurut Adam Smith itu bukan tindakan menindas. Kemudian di sini ada ciri-ciri sistem pasar murni. Yang pertama itu orang bebas memiliki alat-alat produksi atau modal. Yang kedua, orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Yang ketiga, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan dan didorong oleh harapan mendapat laba. Yang keempat, harga-harga dibentuk di pasar bebas. Yang kelima, campur tangan negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta. Jadi, di sini orang itu bebas untuk melakukan sebuah produksi atau sebuah lapangan pekerjaan untuk mencari sebuah keuntungan tanpa ada campur tangan pemerintah. Nah, di sini ada kelebihan pasar murni. Yang pertama itu individu bebas mengatur perekonomian. Yang kedua, produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persaingan usaha mendorong kemajuan. Yang keempat, individu bebas memiliki alat produksi. Selain kelebihan, pasti ada kelemahan, yaitu kelemahan pasar murni yang pertama, menimbulkan penindasan terhadap manusia lain. Yang kedua, pengusaha bermodal kecil semakin tersisih karena banyak orang-orang yang memiliki modal besar, maka pengusaha yang bermodal kecil ini bingung untuk memutar kembali uang tersebut. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Yang keempat, menciptakan kesenjangan masyarakat kaya dan miskin. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Yang kedua itu sistem komando murni. Pada sistem ini dijelaskan bahwa
Sistem ekonomi yang pengaturan kegiatan ekonomi dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah. Nah, dalam setiap kegiatan perekonomian dalam suatu negara itu dapat diawasi oleh pemerintah. Nah, ciri-ciri sistem komando murni ini yang pertama, kegiatan ekonomi diatur dan dikuasai pemerintah seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Yang ketiga, hak milik perorangan tidak diakui. Yang keempat, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Jadi sepenuhnya itu diatur oleh pemerintah itu sendiri. Adapun kelemahan yang pertama itu, hak milik perorangan tidak diakui. Yang kedua, potensi intensif kreasi, warga tidak mendapat tempat dan tidak dihargai. Yang ketiga, pada umumnya kemajuan ekonominya lambat. Yang keempat, harga diatur oleh pemerintah. Jadi semua bentuk perekonomian itu diatur oleh semua pemerintah. Yang adapun juga kelebihan yang pertama itu, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Yang kedua, persaingan antar unit ekonomi hampir tidak ada. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat terjamin. Yang keempat, tidak ada kesenjangan antar masyarakat, baik itu masyarakat miskin maupun masyarakat kaya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang mengkombinasikan sistem-sistem ekonomi yang ada. Nah, ciri-ciri ekonomi terpusat yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi melibatkan pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, harga tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan pemerintah ikut campur. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya monopoli itu sangat kecil. Yang keempat, kesempatan kerja penuh. Nah, yang terakhir itu ada sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi yang bertujuan mempertahankan tradisi yang terjadi secara turun-temurun. Nah, tradisional itu maksudnya yaitu, jadi sistem ekonomi itu berdasarkan atas terdahulu para nenek moyang mereka yang melakukan perekonomian. Jadi dilakukan secara turun-temurun. Biasanya ciri-cirinya yaitu kegiatan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, yang kedua itu alat yang digunakan dalam proses produksi masih sangat sederhana. Ya tentu saja masih sederhana karena masih tradisional. Yang ketiga itu masih terikat tradisi. Nah, jadi masyarakat tradisional dalam ekonomi tradisional itu masih terikat tradisi, adat istiadat mereka. Yang keempat itu modal mereka masih terbatas karena sangat minimnya pengetahuan mereka tentang perekonomian dan masih sangat tradisionalnya perekonomian di daerah tersebut. Baik, terima kasih penjelasan mengenai sistem ekonomi dari saya. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.